Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Dafani, praktikan Laboratorium Informasi Manajemen kelompok 45 dan rekan saya. Kami di sini akan mempresentasikan modul 1 dan modul 2 terkait HTML atau HTML dan CSS. Untuk modul 1 yakni HTML atau Hypertext Markup Language, latar belakangnya adalah HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman yang berbasis website, HTML menjadi fondasi dasar untuk pembuatan halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi HTML atau .html. Untuk perumusan masalah, yakni bagaimana membuat website HTML pada rental PS, dan tujuan praktikum ada 3. Salah satunya adalah untuk mengetahui bahasa pemrograman HTML beserta tag dan atribut di dalam sistem rental PS. Lalu pada tinjauan pustaka, yakni tentang pengertian HTML. Menurut Abdullah, HTML singkatan dari Hypertext Markup Language, yakni skrip yang berupa tag-tag untuk membuat dan mengatur struktur website. Menurut Abdullah, HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yakni bahasa standar web yang dikelola pengguna oleh W3C atau World Wide Web Consortium, berupa tag-tag yang menyusun setiap elemen dari website. Lalu ada cara kerja HTML, yakni pada perkembangan teknologi informasi sudah mampu membentuk paradigma modern atau cara pandang yang tidak hanya satu sisi dan gaya hidup milenial bagi masyarakat Indonesia, khususnya saat melaksanakan aktivitas keseharian di berbagai aspek kehidupan dan bidang. Namun kekurangan masih terdapat sumber daya manusianya dikarenakan masih belum mampu mengimbangi dengan baik terhadap perkembangan yang terjadi. Lalu untuk fungsinya sendiri, yakni HTML itu dikutip dari hypertext, maka seperti hyperlink yang mungkin terdapat dalam halaman HTML. Markup ini mengacu pada cara tag yang digunakan untuk menentukan letak halaman dan elemen di dalam website. Ada beberapa fungsi HTML yang penting diketahui pengguna, di antaranya: 1. Membuat website. 2. Menandai teks website. 3. Menandai elemen dan membuat online form. 4. Memungkinkan pengguna untuk diarahkan ke website lain. Lalu ada CSS bagi kulitnya atau tampilan. Berikut fungsi HTML. Untuk contoh cara membuat HTML, yakni 1. Baris doc type misalnya versi HTML. 2. Tag pembukaan memungkinkan browser mengetahui bahwa sedang membaca kode. 3. Bagian berisi informasi. 4. Bagian berisi semua yang dapat dilihat di browser. 5. Tag atau judul halaman yang terlihat. 6. Tag atau paragraf teks. 7. Di dalam paragraf terdapat tag. 8. Terakhir, tag untuk membungkus setiap tag di atas. Untuk teks sendiri merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks HTML yang ditulis. Lalu cara kerja HTML kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan HTML, yakni kelebihannya itu salah satunya digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Lalu dijalankan secara alami di setiap web browser. Dan 3. Mudah dipelajari. Dan untuk kekurangannya,
Itu satu, umumnya digunakan untuk halaman web statis. Dua, tidak bisa menjalankan logik. Tiga, fitur baru tidak bisa digunakan dengan cepat di bagian browser. Lalu untuk sistem informasi itu singkatnya menurut O'Brien yakni sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Lalu untuk bab 3 atau langkah-langkah pengerjaan akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, studi kasus rental PS yang bernama Davani mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen rental PS ini ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Berikut ini adalah skrip coding HTML website rental PS. Di ini web apa bahasa pemrogramannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, output studi kasusnya, adapun output script coding HTML dari Rental PS by Davani adalah sebagai berikut. Selanjutnya, analisis output. Pada output script coding HTML untuk mengawali membuat website menggunakan tag doctype HTML menandakan codingan tersebut bertipe HTML. Di website Rental PS menggunakan tag title untuk memberikan judul pada halaman website. Style type sama dengan teks atau CSS digunakan untuk mengubah ukuran font, mengubah warna font, dan memilih font yang akan digunakan pada masing-masing heading. Dalam membuat heading menggunakan H1, H2, dan H3. Elemen tag H1 digunakan untuk judul web Welcome to Rental PS by Davani. Untuk membuat teks berada di tengah menggunakan teks style sama dengan teks alik center. Elemen tag H2 digunakan untuk bab web terdiri dari latar belakang pendiri, about rental PS, dan katalog rental PS. Di dalam tag H2 juga digunakan tag B untuk membuat huruf tebal atau bold, dan I untuk membuat huruf miring atau italik, dan U untuk membuat huruf bergaris bawah pada kata Attila Davaryadi dan M. Nabil Davani. Elemen tag H3 digunakan untuk subbab kontak as, tag P untuk membuat paragraf. Kemudian terdapat tag HTML yang digunakan sebagai link, yaitu tag image search digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web yang terletak satu folder dengan file HTML yang bertugas untuk menampilkan gambar. Contohnya seperti ini, akan memunculkan foto tag tersebut untuk menampilkan sosial media. Contohnya seperti ini, akan memunculkan Instagram. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil analisa di atas dapatkan kesimpulan sebagai berikut. Tag merupakan sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku, lalu di dalamnya diberi nama tag dan kadang juga ditambah dengan atribut. Pada pembuatan web, Rental digunakan tag yaitu H1, H2, H3 untuk membuat heading. Elemen tag H1 digunakan untuk judul web. Elemen tag kedua digunakan untuk bab web terdiri dari latar belakang, bab rental, dan katalog rental PS. Elemen tag ketiga untuk subbab kontak as. Dan tag B digunakan untuk membuat paragraf. Yang kedua, Visual Studio Code adalah software editor yang memiliki banyak pilihan bahasa pemrograman yang digunakan. VS Code bisa digunakan untuk membuat atau mengedit source code dari berbagai bahasa pemrograman, salah satunya adalah HTML, maka praktikan bisa membuat web dari software VS Code. Yang ketiga, dengan mampu mengembangkan bahasa di sistem kerja software Visual Studio Code dan juga tag yang terdapat dalam pemrograman HTML, maka praktikan dapat membuat website sederhana untuk penyewaan PlayStation. Selanjutnya saran yang diberikan untuk modul 1 adalah sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan
penggunaan software VS Code sebelum dilakukan praktikum. Kedua, sebaiknya praktikan mencoba berkreasi dengan bahasa pemrograman lain yang dapat disandingkan dengan HTML. Yang ketiga, sebaiknya praktikan mempelajari bahasa HTML agar tidak terjadi error saat menggunakan program software VS Code. Lalu di sini ada modul 2 untuk presentasi selanjutnya, yakni mengenai CSS. Nah, lalu untuk pendahuluan, yakni CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Kegunaannya adalah untuk mengatur tampilan dokumen HTML. Cascading Style Sheet yang artinya gaya menata halaman bertingkat, yakni setiap satu elemen telah diformat dan mempunyai anak dan telah diformat, maka anak dari elemen tersebut mengikuti format induknya secara otomatis. Lalu sebagai contoh, pengaturan jarak antar baris, teks, format border, warna, bahkan hingga penampilan file gambar. Kesimpulannya, CSS adalah kode yang digunakan untuk mengatur tampilan sebuah dokumen HTML. Lalu untuk bab 2-nya, lalu untuk rumusan masalah ada bagaimana cara mengaplikasikan CSS pada web penyewaan rental PS. Lalu salah satu unsur praktikumnya adalah untuk mengetahui dan memahami pengaplikasian CSS dalam website rental PS. Lalu untuk tinjauan pustaka, CSS adalah kepentingan dari Cascading Style Sheet. Berfungsi untuk mempercantik penampilan HTML atau menentukan bagaimana elemen HTML ditampilkan. Perlu diingat, CSS bukan bahasa pemrograman, tepatnya dengan HTML. Jika HTML merupakan bahasa markup, maka CSS adalah bahasa styling. Lalu untuk pengertian websitenya adalah salah satu media yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sekarang ini, yakni untuk sarana promosi, pembelajaran, komunikasi, dan masih banyak lagi sarana yang menggunakan website. Lalu untuk bagian selanjutnya ada internal dan eksternal style sheet, yakni kumpulan atribut-atribut format yang mengatur tampilan teks dan objek lainnya dalam suatu halaman web, yakni terdiri dari internal style sheet, external style sheet. Lalu ada cara membuat, menggunakan, dan mengedit style sheet. Yang pertama itu menggunakan Macromedia Dreamweaver sebagai berikut. Pilih menu teks CSS Style as New. Lalu tulis nama style sheet yang akan dibuat dengan tipe selektor dan letak pendefinisiannya, lalu klik tombol OK. Ketiga, tentukan detail format CSS yang diinginkan. Lalu pilih teks yang akan diberi style. Lalu pada bagian properties, pilih nama style sheet yang diinginkan. Lalu seperti berikut. Untuk penjelasan singkatnya akan masuk ke codingan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan perkembangan Cascading Style Sheet, yakni Jayan 2010 mengemukakan bahwa CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Kegunaannya adalah untuk mengatur tampilan dokumen HTML, contohnya seperti pengaturan jarak antar baris, teks, warna, dan format border, bahkan penampilan file gambar. Berikut adalah beberapa versi CSS. Pertama, CSS versi 1 itu merupakan versi pertama, yakni diperkenalkan pada tahun 96. Yang kedua, diperkenalkan pada 98. Yang ketiga itu
versi 1 memperbaiki error yang terdapat CSS2 itu untuk menambah fitur browser. Dan yang keempat itu CSS level 3 yang pengembangan dari bulan Desember tahun 2005. Untuk istilah-istilah CSS dan fungsinya, yang pertama ada comment, yang kedua declaration, yang ketiga selector, 4 property, 5 value, dan 6 adalah pseudo class, 7 pseudo elemen, 8 padding, 9 margin, 10 kombinator. Dan untuk sistem informasi manajemen seperti halnya pada modul 1, yakni sistem yang manajemen sistem yang terpadu menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Dan selanjutnya untuk langkah-langkah pengerjaannya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan. Ada studi kasus suatu penyewaan rental PS yang bernama Paidavani mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer. Manajemen Paidavani ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut yang sudah dihias menggunakan Tailwind CSS. Sebelum membuat website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML yang dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Berikut ini skrip codingannya. Selanjutnya hasil pembahasan output studi kasus, adapun output skrip coding HTML dan Tailwind CSS Paidavani adalah sebagai berikut. Selanjutnya, analisa output. Pada output script coding HTML di website Paidavani terdapat tag HTML yang dipakai antara lain H1, H2, dan H3 untuk membuat heading. Elemen tag 1 digunakan untuk heading poster yang berisi nama perusahaan. Elemen tag 2 untuk penulisan latar belakang pendiri. Elemen tag H2 digunakan untuk penulisan about rental PS. Elemen tag H2 digunakan untuk katalog produk. Elemen H3 digunakan untuk kontak us. Kemudian terdapat tag B untuk penulisan teks tebal. Elemen tag tersebut digunakan untuk rental PS Paidavani. Terdapat tag E untuk format teks italic yang dimana untuk sebagai bahasa asing. Contohnya owner. Digunakan untuk membuat paragraf. Terdapat tag li yang digunakan untuk penulisan list. Pada tag li yang digunakan pada tag all, di mana menampilkan daftar isi berupa angka. Kemudian untuk mengatur ukuran gambar bisa menggunakan width, ukuran yang diinginkan, height, ukuran yang diinginkan. Tag BR digunakan untuk membuat baris baru pada web HTML. Tag U untuk format teks underline. Kemudian terdapat tag HTML yang digunakan sebagai link, yaitu tag image. Digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web yang terletak pada folder files. Contohnya seperti itu. Selanjutnya menampilkan media perusahaan, contohnya seperti ini ada Instagram. Pada AutoScript coding Tailwind di website merupakan terdapat tag yang dipakai, yaitu padding yang digunakan untuk area kosong yang berada pada sisi dalam cover dari background, margin yang digunakan untuk area kosong yang berada pada sisi luar cover dari background. Create template column digunakan untuk menentukan kolom dalam tata letak foto pemilik rental PS Paidavani. Gap digunakan untuk mengontrol batas antara foto pemilik rental PS 1 dan 2. Justify konten digunakan untuk mengontrol bagaimana foto pemilik rental PS 1 dan 2 diposisikan rata yang sama. Tipografi digunakan untuk mengatur jenis font yang digunakan, yaitu font family, ukuran font yang digunakan, font size, jenis gaya font yang digunakan, font style. Jenis ketebalan font yang digunakan, font weight, jenis model point atau nomor list yang digunakan, list style type. Jenis posisi yang digunakan pada teks, yaitu teks alike. Background gambar digunakan untuk memberikan latar belakang.
Kesimpulannya, berdasar hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. CSS Guiding dukung dengan berbagai pengaturan yang mengaturnya. Keberadaan HTML ini pada dasarnya dirancang semata-mata untuk mendeskripsikan konten, yang kemudian dibantu dengan keberadaan CSS yang memberikan sedikit sentuhan modifikasi. Kombinasi kinerja keduanya dapat memaksimalkan tampilan website seperti yang kita inginkan. CSS akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks, baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya, menambahkan gambar, hingga mengubah latar belakang. Selanjutnya ada saran. Pada saran yang dapat diberikan pada praktikan modul 2 ini adalah sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan Tailwind CSS sebelum dilakukan praktikum. Dua, sebaiknya praktikan memberikan bahasa pemrograman CSS agar tidak sebaiknya praktikan mempelajari bahasa pemrograman CSS agar tidak terjadi error saat mengaplikasikan pada program software VS Code. Yang ketiga, sebaiknya praktikan mencoba berkreasi dan membuat desain semenarik mungkin menggunakan CSS. Selanjutnya, seperti ini akan saya jelaskan tentang codingannya. Yang pertama itu ada heading pada HTML. Heading merupakan elemen tag yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Yang kayak contohnya itu H1 seperti ini. Itu ada class, ini digunakan untuk welcome to rental PFP Davani. Yang kedua ada H2. H2-nya itu dibuat seperti ini, katalog PS sampai ke bawah ini. Dan yang ketiga itu ada H3 untuk kontak asnya. Selanjutnya ada format teks pada HTML-nya. Pada penulisan HTML sering digunakan untuk format teks di dalamnya. Contohnya itu kayak ini apa bold, ini itu digunakan untuk bold, terus kalau U ini untuk underline. Selanjutnya kalau menggunakan teks ini untuk italic di italic. Kalau selanjutnya untuk membuat paragraf HTML itu menggunakan tag P seperti ini untuk teksnya, penggunaannya. Yang selanjutnya membuat tabel pada teks itu menggunakan ada TD kayak ini PR. Kayak contohnya ini. Kalau membuat list itu ini pakai menggunakan list class seperti ini, ada PS1 yang ini PS2, dibuat semenarik mungkin lah. Selanjutnya menampilkan gambar HTML itu menggunakan ini image thread. Nanti akan menampilkan gambarnya seperti apa produk-produknya. Ya, itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan tentang software VS Code. Jadi itu adalah presentasi kami untuk mempresentasikan modul 1 dan modul 2 terkait HTML dan CSS. Saya Nabil Davani serta rekan saya Adila Davaryadi
izin untuk menutup presentasi ini. Apabila ada salah kata, salah perbuatan dan tindakan dalam pembuatan video ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.